Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي حفظني وحفظكم الله جميعا. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh khatib Syekh Dr. Abdul Wahid bin Hamad Al-Mazrou' hafizahullah ta'ala. Sebagaimana khatib memulaikan khutbahnya dengan muqaddimah yang penuh dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, min a'zami ni'amillah 'alal 'abd, di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah memberi kepada hambanya, nikmat yang dimana jika manusia ini tidak ada pada hamba, jika nikmat ini tidak ada pada hamba, maka ia telah tersesat dan merugi. Nikmat yang dimana bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah dunia dan api neraka. Apa itu? Ni'matul Islam wa ni'matul tauhid. Nikmat Islam dan nikmat tauhid. Nikmatul aqidati salimah, nikmat aqidah yang benar. Nikmatul siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yaqulu Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mencari agama selain Allah, falan yuqbala min, maka agama ini tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari kiamat ia termasuk orang yang rugi, orang yang tersesat. Fahadhihi an-ni'mah 'azimah. Nikmat ini, nikmatul Islam, nikmat akidah yang benar, azimah, nikmat yang sangat mulia, sangat besar. Tahtaju li syukrin, yang perlu bersyukur, patut bagi kita bersyukur atas nikmat yang mulia ini. Wa min a'zami abwab asy-syukri, wa min a'zami abwab syukri hadhihi an-ni'mati al-muhafazatu 'alayha. Dan di antara pintu-pintu syukur atas nikmat ini adalah menjaganya, menjaga akidah ini, menjaga tauhid ini, menjaga agama ini, agama Islam. Al-muhafazatu 'alaiha, menjaganya dari apa? Dari segala sesuatu yang akan mempengaruhinya, yang akan merusaknya, yang akan merusak akidah ini, akidah yang benar ini. Ya. Dan di antara perusak akidah asyirku, syirik. Ya, asyirik. Dan apa arti syirik? Kita sering mendengar syirik. Apa artinya? Artinya mengadakan sekutu bagi Allah dalam rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat.
Ya, jadi mengadakan sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha mencipta langit dan bumi. Kemudian datang orang dan mengaku bahwa orang ini adalah yang memberi rezeki, ia yang telah memberi rezeki, ia yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah syirik, yang mengadakan sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Dan syirik dalam uluhiyah seperti mendoa kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada wali-wali. Ya, di sini dia mengadakan sekutu bagi Allah dalam perkara uluhiyah. Dan di antara contoh-contoh syirik dalam asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah yang mulia, seperti nama Ar-Raziqu, Al-Khaliqu, ya, yang berarti apa? Al-Khaliqu, yang Maha Pencipta, Ar-Raziqu, yang Maha memberi rezeki. Kemudian datang seorang, saya Al-Khaliqu, saya Maha Al-Khaliqu, saya Ar-Raziqu, saya yang memberi rezeki, saya yang mencipta langit dan bumi. Ini semua syirik. Syirik dalam perkara nama dan sifatnya Allah yang ulia. Dan syirik ada dua macam, syirkul akbaru wa syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengadakan sekutu bagi Allah, yang dimana membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, yang pelaku syirik besar keluar dari agama Islam, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan mengampuni dosa syirik ini jika ia tidak bertaubat. Ya, jika ia mati atas syirik ini dan tidak bertaubat, Allah tidak akan mengampuninya. Ya, kafir sudah, dia tidak muslim. Ini adalah syirik besar. Adapun syirik kecil adalah sebaliknya, lawannya. Ya, yang membuat syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam. Bahkan adapun syirik kecil tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, dan ia akan diampuni oleh Allah dengan izin Allah, dengan masyiatullah dan kehendaknya Allah. Ini beda antara syirik besar dan syirik kecil. Dan khatib pada khutbah ini berfokus pada syirik yang besar. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu, yaitu selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Wa man yushrik billahi, dan barang siapa yang bersyirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat kesesatan yang sangat jauh. Ya. Kemudian khatib membawa beberapa fenomena syirik pada zaman ini, ya, yang sangat banyak pada zaman ini, baik di Indonesia ataupun di negeri yang lain, negeri Islam yang lain. Di antaranya, dan yang banyak, yang sangat banyak pada zaman ini, syirik yang terkait dengan kuburan. Ya, syirik yang terkait dengan kuburan. Fenomenanya, mereka bertawaf sekeliling kuburan, meminta ampunan, minta pertolongan dari kuburan, mohon syafaat dari mereka, membangun masjid di atas kuburan, menyembelih untuk mereka,
menyembelih untuk mereka dan bernadar untuk mereka. Ya, ini semua amalan syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, jadi barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, kepada syirik ini dalam bentuk ibadah dan pengagungan, maka ia telah mengadakan sekutu bagi Allah, asyrak wa kafar. Ya, fenomena ini sangat banyak pada zaman ini. Bertawaf sekeliling kuburan, minta syafaat, salat kepada mereka, meminta pertolongan, menganggap bahwa mudarat dan manfaat ada pada sisi mereka. Ini semua syirik kepada Allah dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan Allah tidak akan mengampuninya jika ia tidak bertaubat. Jadi perlu diperhatikan. Dan hal ini, yaitu bertawaf sekeliling kubur dan selain-lainnya, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Seperti ketika Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, Nabi SAW tidak meminta doa kepada dia, tidak meminta syafaat dari Hamzah, ya, tidak bertawaf sekeliling kuburannya, ya. Ini pada zaman Nabi SAW. Dan pada zaman sahabat pun, coba sebutkan sahabat satu yang melakukan perkara ini. Tidak bisa, tidak ada. Mereka yang lebih tahu dari kita, mereka yang lebih berilmu daripada kita, mereka tidak melakukan perkara ini. Dan juga generasi tiga yang mulia, yaitu generasi sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada satu pun dari mereka yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat buruk, amalan syirik. Dan hal ini sudah ada dari 100 tahun yang lalu, ya, di Baqi', Maqbaratul Baqi', kuburan Baqi' yang ada di mana? Yang ada di Madinah, dan juga di Mekah. Perkara ini ada di Madinah dan Mekah sebelum 100 tahun yang lalu. Mereka bertawaf sekeliling kuburan, mereka meminta, berdoa kepada mereka, memohon syafaat dari mereka dan lain-lainnya. Ya, hal ini sudah ada dari 100 tahun yang lalu. Akan tetapi dengan nikmat Allah yang mulia, yaitu nikmat tauhid, nikmatul Islam, nikmatul aqidah salimah, nikmat aqidah yang benar. Nikmat ini yang dimana Allah memberikan kepada negeri ini, Arab Saudi, dan juga kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahullah ta'ala dan rahimah, yang dimana beliau membatalkan perkara ini dan menghilangkan sama sekali sampai zaman ini, walhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai tergoda dengan perkataan sebagian dari orang mengatakan bahwa negeri ini, negeri Arab Saudi, adalah negeri yang tersesat, yang jauh dari akidah yang benar, jauh dari siratul mustaqim, jauh dari jalan yang lurus, dan negeri ini menyelisihi agama dan peraturan syariat Allah. Kata-kata ini semua adalah kata-kata orang yang hasad, orang yang benci. Kenapa? Karena orang-orang ini yang tersesat, yang jauh dari jalan yang benar, seperti orang-orang sufi yang berghulu. Mereka menganggap dirinya dan menganggap pengikutnya bahwa wali-wali mereka adalah dasar rezeki, mereka yang memberi rezeki, mereka yang memberi manfaat dan mudarat. Mereka berdoa kepada mereka. Ini semua dengan apa? Dengan fulus, dengan duit, ya.
dengan duit. Perkara ini semua dengan duit. Ya. Jadi jika ada orang yang membatalkan perkara ini, ya, yang memberhentikan rezekinya, maka ia akan berhasad, ya. Oleh karena itu mereka membantah Arab Saudi, karena Arab Saudi memberhentikan perkara ini. Ya, jadi jangan sampai meminta doa kecuali kepada Allah. Jangan bertawaf kecuali di Mekah, sering Ka'bah. Jangan minta tolongan kecuali kepada Allah. Dan Allah, wa qala Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillah fa'bud wa kum min asy-syakirin. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepadamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta, jika kamu bersyirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hapus amalanmu, niscaya akan hapuslah amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Balillah fa'bud wa kum minasy syakirin. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Ya. Ini Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW, dan Nabi SAW menerima, bukan seperti zaman-zaman ini, orang-orang pada zaman ini. Jika bukan seperti orang-orang pada zaman ini, jika diingat bahwa jangan bersyirik kepada Allah, mereka mengatakan, saya orang muslim, masa saya bersyirik? Mereka tidak menerima. Ya, Nabi SAW saja menerima. Wa huwa khatamun nabiyyin. Ya. Jadi apalagi kita? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Allah, dan berkorbanlah karena Allah. Ya, bukan kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga telah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, itu sembelihanku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. La syarika lah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Dan arti dari nusuk di sini adalah menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah dan pengagungan. Ya, jadi menyembelih hanya kepada Allah, untuk Allah saja. Ya. Kalau untuk kuburan, syirik. Kalau untuk wali-wali, syirik. Kalau untuk syekh-syekh ini, syirik. Menyembelih untuk Allah saja, karena Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Ya,
melaknat, ya, tard min rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, ini adalah akibat yang sangat buruk. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah melakukannya. Ya, jadi kalau nazar untuk Allah dalam ketaatan, maka penuhilah nazar tersebut. Dan jika nazarnya untuk selain Allah, untuk kuburan, maka ini maksiat, maka jangan melakukan nazar tersebut. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang hamba-hamba yang muttaqin. Mereka hamba-hamba Allah yang bernazar karena Allah dalam bentuk ibadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Dan ini sifat-sifat orang muttaqin. Mereka bernazar karena Allah. Dan ini yang patut bagi seorang muslim. Sifat orang muslim bahkan adalah bernazar untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Menyembelih karena Allah, bukan karena selain Allah. Ya. Ya, jadi perkara ini, syirik, adalah perkara yang sangat bahaya pada kaum muslimin. Ya. Ya, jadi jangan sampai lalai terhadap perkara ini. Ya, karena perkara ini adalah akibatnya sesat, akan mengeluarkan hambanya, pelakunya dari agama Islam. Ya. Dan Allah tidak akan mengampuninya jika ia tidak bertaubat. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.